We are in nature research pantheist, in putri polytheist, morally monotheist. Jadi berhadapan dengan alam semesta, yang enak kita jadi seorang pantheis. Kalau kita pantheis, kita akan memposisikan diri secara harmonis dengan semua yang ada di sekeliling kita. Pantheis itu kan pandangan dalam filsafat agama yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada di alam semesta. Jadi dalam kita berhadapan dengan alam, sebaiknya kita pantheis, biar kita bisa hidup harmoni dengan alam. In Fitri, dunia puisi, dunia perasaan, sebaiknya kita polytheis. Polytheis itu banyak Tuhan. Dalam sastra lebih enak polytheis, banyak Tuhan, banyak idola-idola, banyak rujukan-rujukan. Jadi dalam dunia ilmu, dunia sastra itu kan yang enak kan memang semakin kaya kita dengan rujukan, semakin matang keilmuan kita. Maka Putri polytheis, tidak usah membatas-batasi pikiran, tidak usah membatas-batasi tokoh yang akan kita pelajari. Sebanyak mungkin tidak apa-apa, bikin idola sebanyak mungkin tidak apa-apa di dunia putri, dunia keilmuan, dunia art, dunia seni. Tapi dalam moralitas kita harus monoteis. Monoteis itu percaya satu sumber agama yang meyakini hanya ada satu Tuhan. Dalam moralitas, dalam akhlak, tidak boleh mikir sendiri-sendiri. Harus ikut pakem rujukan yang kita yakini. Tidak boleh ngawur, tidak boleh istiadat sendiri. Beda sama dalam puitri tadi, polytheis, monggo lah nyari ilmuwan yang kamu senangi yang mana. Jadi dalam diri kita ada 3 kualitas sekaligus, pantheis, polytheis, dan monotheis. Dunia seni, ilmu, sastra, kita polytheis. Dunia berhadapan dengan alam semesta, kita posisikan diri itu sebagai pantheis. Karena kalau enggak, kita akan menang-menangan, kita akan merusak. Sementara di dunia moralitas, kita jadi seorang monoteis yang percaya ada prinsip tunggal kebaikan, tidak ngarang sendiri. Jadi akhlak yang baik itu harus pakem, tidak boleh ngarang sendiri. Kalau di Islam kan akhlakul karimah itu kan standar, jujur, ya kan, qanaah, wirai, muru'ah, dan kawan-kawan itu semua itu standar. Jadi secara moral monoteis, secara keilmuan polytheis, dan secara alam kita seorang pantheis. Nah, itu prinsip berpikirnya Goethe. Kalau secara alam pantheis berarti kita menjaga harmoni alam semesta. Kalau secara putri keilmuan kita polytheis berarti kita tidak berhenti nambah ilmu, nambah wawasan. Kalau secara moral kita monoteis berarti kita punya komitmen konsisten terhadap prinsip-prinsip moral. Dan ini 3 prinsip yang dipegangi oleh Goethe dalam pemikiran-pemikirannya. Oke, ini pemikirannya Goethe tentang roh. Ada bau Buddhisme, tapi ada juga bau sufinya. Dua bidang yang disukai oleh Goethe. Katanya Goethe, jiwa manusia itu serupa air, dari langit datang, ke langit pergi, dan mesti kembali turun ke bumi. Abadi, silih berganti. Jadi Goethe termasuk orang yang meyakini keabadian roh. Abadi dalam tanda petik ya.
Jangan dijejerkan sama keabadiannya Tuhan. Karena harus ngerti ilmu kalam sedikit. Di ilmu kalam itu abadinya Tuhan beda loh sama abadinya manusia. Kamu masuk surga, kholidina fiha abada. Abadinya surga tapi nggak sama dengan abadinya Allah. Jadi kalau abadinya kita kan relatif. Abadinya manusia itu kan yang bisa jawab teori relativitasnya Einstein. Lama dan sebentarnya manusia itu relatif. Einstein itu waktu ditanya seorang mahasiswa yang nggak paham tentang teori relativitas, jawabannya singkat. Gini mas, kalau sampean bingung relativitas itu, kalau sampean duduk di atas kompor 1 menit, rasanya kayak 1 jam. Tapi kalau kamu duduk jejer cewek cakep 1 jam, rasanya kayak 1 menit. Itulah relativitas. Ya kan? Kalau kamu duduk sama cewek 1 jam ngobrol ketawa-ketawa itu kan sebentar sudah 1 jam. Tapi kamu duduk di atas kompor, tidak nunggu 1 menit. Begitu nempel kamu langsung teriak-teriak, mateng telurnya. Nah, itu relativitas. Makanya Goethe punya kalimat menurut saya luar biasa untuk bikin orang tidak takut mati. Memikirkan mati, saya sama sekali tenang karena saya berkeyakinan bahwa roh kita tak mungkin sirna. Ia adalah sesuatu yang bergerak dari keabadian ke keabadian. Kalau dari Buddha malah kan jasad ini kan kayak baju. Kalau sudah selesai, saatnya kita ganti baju, ya roh kita akan pergi nyari baju yang baru. Itu nanti kalau di Buddha disebut reinkarnasi. Kalau dalam Islam ya pokoknya roh nanti asalnya dari Allah akan kembali ke Allah. Urusan diturunkan lagi apa enggak sama Allah itu enggak usah ikut mikir, Allah sudah ngerti sendiri. Karena ruhnya manusia kan seperti tadi saya bilang, wa nafakha fihi min ruhi, bagian dari dirinya Allah. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Cuma ya Al-Quran kan wanti-wanti, yang bisa kembali hanya nafas yang mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Sebelum mutmainnah berarti belum bisa kembali. Nah itu ditafsirkan oleh beberapa sufi yang setuju reinkarnasi, ya berarti diturunkan lagi. Pastinya gimana? Besok kalau pengajian filsafat di surga kita jawab. Ya kan kita nggak tahu pastinya gimana, yang tahu hanya Allah. Sesuai keyakinannya masing-masing, monggo melakukan sebaik-baiknya biar kita ngumpulnya benar di surga besok. Kalau masih nggak bisa jawab, ya narasumbernya kan malaikat atau Allah itu. Gimana sih jam-jamnya gitu. Oke, ya, nanti malaikatnya kan ngapain sih mikir itu lagi, senang-senang aja lah sekarang. Oke, itu roh. Jadi itu yang ada di pikirannya Goethe. Jadi roh itu sifatnya abadi, dia tidak hilang. Maka tidak harus takut mati. Jangan terlalu sedih juga dengan kematian, karena yang hancur dan hilang hanya jasad, rohnya masih ada. Dan kalau yang teori ini kan hampir semua kita agak sepakat bahwa roh itu tidak lenyap dan tidak sirna. Oke, Goethe adalah seorang ilmuwan yang jatuh cinta dengan timur sebenarnya. Dia filosof paling besar di barat, tapi sebenarnya dia jatuh cinta di timur. Dan dia paling tidak suka ada orang bagi-bagi timur dan barat. Jadi katanya Goethe, akuilah para pujangga di timur sana lebih hebat dari kita semua di barat. Tapi
kita sungguh setara mereka dalam membenci para sejawat. Itu pujian sekaligus kritik. Katanya Goethe, pujangga-pujangga yang di timur itu, kalau di timur orang Warsito, Tagore dan macam. Jadi orang-orang di timur itu jauh lebih hebat dari kita yang di barat. Samanya hanya satu, suka bertengkar dengan teman sendiri. Ya, tapi kita sungguh setara mereka dalam membenci para sejawat. Islam kan gitu kan, banyak yang Islam itu luar biasa dahsyatnya, cuma yaitu saja penyakitnya, suka gegeran sendiri, benci dengan sesamanya sendiri. Kadang-kadang lebih bisa rukun dengan agama yang lain daripada aliran yang berbeda di dalam. Maka katanya Geshe, kita sungguh setara dengan mereka dalam membenci para sejawat. Dengan saudaranya sendiri, dengan temannya sendiri, bencinya luar biasa. Tapi dengan musuh kadang-kadang bisa CS, bisa friend. Karena itu tadi, ada kepentingan atau jelas musuh, jadi sudah nggak dibahas lagi. Tapi yang di dalam ini sering gegeran. Oke, betapa ini kaum beraneka warna, beragam jenis. Di meja Tuhan, karib dan musuh duduk semajelis. Oh ya, nanti sebenarnya ada puisi selanjutnya. Jadi, apakah bedanya seorang pujangga atau pencuri? Di pintunya Tuhan, dua-duanya adalah sama-sama pencari. Maksudnya apa? Tuhan sayang semuanya lah. Kalau Tuhan mau ya semua pencuri ya dimatiin semua saat ini juga bisa. Tapi kan Tuhan nggak berganda. Ditunggu sampai si maling ini menemukan kebenaran, menemukan Allahnya. Sama seperti pujangga, ditunggu oleh Allah sampai dia ketemu Allah, menemukan dirinya, menemukan Allahnya. Jadi di depan Tuhan itu sama. Makanya jangan gegeran. Itu kan maunya Goethe. Di meja Tuhan, karib dan musuh duduk semajelis. Kamu besok jangan kaget kalau di surga ketemu rivalmu, ketemu musuhmu yang kemarin kamu kafir-kafirkan. Loh, kok masuk surga juga? Ya kan? Jangan komplain, nanti kamu nyari malaikat daftarnya salah ini mesti. Yang benar kan harusnya aku, kok malah dia masuk surga, gak terima. Kita kan sering sirik kayak gitu kan mikirnya. Tapi jangan-jangan ya memang sama Tuhan dimasukkan surga semua. Karena karib dan musuh duduk semajelis. Karena kita tidak bisa membayangkan sebesar apa kasih sayang Allah pada kita. Karena ada puisinya Sufi yang bilang itu, ya Allah, sebesar apapun kesalahanku, aku yakin ampunanmu jauh lebih besar dari itu. Jadi mungkin makanya kan beberapa ulama zaman dulu, ulama Murji'ah itu bilang, tenang aja, barang siapa di hatinya ada iman sebesar zarrah akan selamat. Kan gitu katanya ulama Murji'ah itu zaman dulu. Meskipun nanti Wasil bin Atha umblin sehingga lahir Mu'tazilah. Tapi katanya orang-orang Murji'ah seperti Hasan Basri, Sufi yang luar biasa itu tidak apa-apa. Sayangnya Allah itu tidak terbayangkan sama kamu. Kalau Allah pembenci, bos, mungkin kita sudah pontang-panting tiap hari. Begitu kita ngapusi, Allah malah kurang ajar. Sudah diajari tidak boleh bohong aja, disentil telingamu dia miring. Tapi Allah kan sayang sama kita, gitu. Dan sayangnya nggak terbayangkan. Oke, jadi ini pujian pada timur juga sekaligus ngomong itulah kelemahannya orang timur. Mereka tidak maju-maju gara-gara suka gegeran di antara mereka sendiri. Tapi kita sungguh setara mereka dalam membenci para sejawat. Sebenarnya mereka ilmunya dahsyat luar biasa. Para pujangga timur itu jauh lebih hebat dari kita.
Tapi tenang aja, sehebat apapun teori, konsep yang mereka bikin, umatnya mesti gegeran di antara temannya. Itu timur dan barat. Itu yang saya sebut tadi, dia tidak suka pembagian barat dan timur. Di sini pun kau akan menyadari timur dan barat berdiri, tak terceraikan lagi. Arif penuh manfaat di antara dua dunia. Jadi Goethe mau bilang timur dan barat itu sebenarnya satu. Kalau itu kebenaran, apakah itu di timur, apakah itu di barat, akan tetap jadi kebenaran. Kalau itu kebaikan, apakah di timur ataukah di barat, akan tetap jadi kebaikan. Arif berayun penuh manfaat di antara dua dunia. Kalau itu kebenaran dan kebaikan, dia akan mendatangkan manfaat, apakah itu di barat, apakah itu di timur. Hati-hati kita menyikapi dikotomi barat timur. Jangan sampai gara-gara kita merasa timur terus barat dianggap musuh, terus semua yang dari barat dianggap jelek. Ini namanya bunuh diri peradaban, yang merugi. Kebenaran di barat dan kebenaran di timur, kalau itu memang kebenaran, derajatnya akan sama. Dari orang paling jahat sekalipun, kalau dari mulutnya keluar kebenaran, peganglah kebenaran itu, ambillah kebenaran itu. Urusan kejahatannya ya jangan diambil. Jadi tidak usah bagi-bagi barat timur, apalagi hari ini. Di timur banyak yang tahu barat, di barat juga banyak sekali yang tahu timur. Kemarin saya baru dapat buku yang judulnya Para Mistikus Barat, bahasa Inggris. Jadi mohon maaf nggak bisa dipinjamkan karena bahasa Inggris. Iyalah, biasanya mubazir saya minjemin yang bahasa Inggris itu. Kamu bolak-balik download e-book, ya di-download tidak. Yang dibuka bukan foldernya e-book, folder tadi yang rahasia. Iya. Kalau nganggur-nganggur buka itu, kamu jarang buka e-booknya. Jadi ternyata banyak loh mistikus-mistikus barat. Bahkan di barat saat ini banyak mistikus tanpa agama. Religion no, tapi spirituality yes. Jadi mereka tidak suka agama yang formal, mereka sukanya spiritualitas. Ya. Kalau zaman dulu ada juga jargon religion no, morality yes. Tapi sekarang moralitinya banyak ganti spirituality. Itu nanti yang di barat berkembang satu gerakan yang disebut New Age Movement, gerakan New Age. Biasanya dia tidak peduli agama formal, meramu sendiri ritual dan rumusan spiritualitas. Kalau di Indonesia contohnya misalnya Anam Krishna dan beberapa motivator menurut saya yang gayanya agak New Age. Oke, jadi barat dan timur tidak relevan untuk diperdebatkan. Selama ini selalu dikotomi. Yang barat ingin mendominasi timur, terus lahirlah orientalisme. Yang timur ingin memata-matai barat, ingin melihat jangan-jangan barat mau baca aku lagi, lahirlah oksidentalisme. Jadi lirik-lirikan terus, ancam-ancaman terus. Dan itu persis yang diteorikan oleh Sartre akhirnya. Katanya Sartre kan manusia itu eksistensialis dan cirinya adalah orang lain adalah neraka bagiku. Orang lain itu bikin sumpek, aku mau gini gak bisa, mau gitu gak bisa, gara-gara ada orang lain. Kalau boleh ini habis hujan suasananya agak sumuk, karepku sih tak buka ini sambil kipas-kipas. Tapi ada kalian jadi gak bisa. Coba aku di kamar bebas, gak pakai baju, gak pakai celana, gak kipas-kipas, gak masalah. Tapi kalau di sini, kalau aku gitu, mesti mbok fotoin. Nah, diklik juga lumayan masuk WA apa Facebook. Oke, nanti kamu tulis sedikit di bawah. Orang gila baru ngaji. Ya,
Ada loh beberapa sufi yang gayanya kayak gitu. Waktu ngaji kayak gini, kemudian disebut dia mengalami trans, terus asik sekali goyang, bajunya dilepas semua. Beberapa sufi, tapi tidak semuanya. Oke, perspektifnya harus khusus yang itu, tidak bisa disamakan.